Jadi aku nak cerita nih, Dak. Aku pernah nih nampak. Tunggu dulu. Ini ndak kata opening di video kita nih. Kita opening. Ya udah, itu kita opening dulu ya kan. Selamat malam, selamat bergabung di channelnya Media Kos Rakyat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Malam ini kita akan menceritakan horor. Horor. Kenapa malam ini kita cerita horor? Nah, jadi Hari habis hujan. Ini malam tahu enggak malam apa Ini ini? malam Kamis coy, bukan malam Jumat. Yo, hari Jawanya tahu enggak kau? Wegi. Macam yang ini kan? Betul ya, Ogi. Wegi dah. Orang Jawa tuh, Lek. Gila emang Didian Pak Medi ini. Jadi aku pernah ngalamin kejadian. Oh, ini ada rumah kawan aku tuh, rumahnya tusuk sate kata orang Jawa tuh. Tuh. Jadi tunggu dulu. Nah, Ini kau cerita serius apa nak bawa bercanda? serius nih. Betul. Betul. Ayo, nah. Malam ini kita tak ada komedi. Ya. Jadi kita cerita horor yang serius. Jadi malam itu kami main PS nih. Nah, Main PS rame-rame, tak. Kebetulan rumah dia ini posisinya kata orang Jawa itu tusuk sate. tusuk sate. Pintu dia ngadap ke jalan gitu nah, simpang 3. Entah ngapa malam tuh selesai kami main PS tuh main. Aku nih keluar nengok jendela. Jadi aku ngintip gini. Pas aku ngintip ada orang lewat dari bawah tuh, bermotor, malam tuh, bermotor, depan anaknya, ini bapaknya. Jadi pas lewat tuh, kan posisi ke sana nih lah. Pas lewat gini, miring ke sana, ke kanan. Ada orang di belakang gini. Sumpah. Apa itu? Pocong. Di situ aku pas ngintip kayak gini, tidak bisa ngomong, jadi ditepuk sih aku. Baru pocong gue bilang. Siapa yang nepuk? Kawan aku yang nepuk. Langsung kawan aku tuh keluar nengok, ndak kate. Anjing. Itu pertama kali aku lihat pocong. Aku entah apa cerita kau ini. Aku sebenarnya udah yakin, tapi Ndak serius merinding nih. aku. Aku juga, aku takut sebenarnya di sini lah. Di sini lah kejadian tuh gitu lah. Tapi kalau ngomongin cerita horor sebenarnya udah usah jauh-jauh sih. Dosa benar. Di tempat kita lagi duduk sekarang ini sebenarnya kadang ada horornya juga. Aku kadang kalau lagi ada kejadian horor di sini kan pasti selalu berdua dengan kau kan. Dengan aku nih si bangsat. Aku lagi. Bangsat, aku yang kena. Tau gak waktu kamu cerita horor malam-malam tuh, habis kubam orang cerita horor ya kan, nyampe jam 3 atau jam 4 tuh. Jam 3 ya kan. Si bangsat tidur dia, gak pening. Aku belum tidur, masih main HP. Main HP, bunyi botol jatuh. Bunyi botol jatuh masih Itu aku terbangun tuh. Nah, terbangun dia, Aku ngeceknya tuh kan di meja ini dah. Botol itu kan emang nggak ada isinya. Jadi aku masih mikir logika. Ini nih emang karena mejanya agak miring, botol ini pasti jatuh lah kan. Jadi aku coba lah ini botol nih kan. Aku coba diamin, sentuh dikit jatuh dah. Sampai 3 kali tuh kan aku kayak gituin kan. Sudah yakin aku logika nih masih main nih. Tidak mungkin yang halusinasi atau lagi mistis. Udah pecit tidur lagi aku kan. Bangsat ini tidur. Terus masih main HP aku main HP. Tau gak bunyi apa? Ini kan ada gelas ya, bukan gelas plastik ya, gelas kaca. Bunyi orang ngaduk. Kriting. Gila ta'ala. Langsung ku matikan HP kan. Jadi kasur tuh ku guling gitu langsung itu aku bilang. Gila. Aku suara gelas tuh aku udah denger tapi kasur ditarik. Saya tahu aku. Langsung ditarik kasur. Malam tuh cemasnya aku sumpah. Mungkin dia nyuruh aku tidur kali gitu nah. Tapi asli cemas aku. Kejadian horor malam. Malam tuh kan kita asik cerita. Iya, aku emang cerita horor gitu, kita emang agak ekstrim. Kayak enggak usah lah kita sebutin masalahnya. Cerita horor ini ada sangkut pautnya dengan menyebutkan salah satu nama ya, takutnya nanti ya orang itu namanya udah jadi masalah. Gimana kalau kita ngomongin di sini nambah masalah lah kan? Aku juga pernah nih ngalamin kejadian waktu aku baru pindah di Bagan Beten nih di rumah atas. Jadi subuh-subuh tuh aku tidur, dua sepupu tidur, terbangun ngejut, tidur, ngejut, langsung tuh tengok ke jendela. Di sini ya?
Dah, bukan di sini, di Masjid Rumah Atas. Ah. Jadi tuh tengok ke jendela, ada putih jalan. Rambut panjang. Subuh. Pas pagi aku tanya. Mak kau dah. Aku tanya, aku tanya. Mama ada jemur kainnya tadi subuh? Dah ada dia. Enggak, apa orang balik sholat Jumat? Apa dah? Tidak, Sholat subuh. Aku bangun tuh terkejut. Apa ya orang sholat subuh lewat depan rumah jendela tuh, Cuk? Kan teras, jendela tuh berpagar rumah tuh gitu nah. Jadi berjalan tuh rambut panjang dari samping. Anjing. Dan tidak. Hah? Dan tidak. Enggak nampak mukanya dari samping. Oh, ya, pasti rambut kayak, panjang. Ya, kayak gitu tuh selalu siluet baik, dia enggak bakalan nampakin muka. Nah, kalau nampak muka wah gila sih gitu. Aku masih yang penasaran cerita bos cowok kau tuh. Yang pas ini kan masih jarang operasi itu Oh iya. tempat ini dak. Workshop ini dulu sepi nih guys. Lah berapa tahun enggak ditunggu gitu. Iya, enggak ada ditunggu. Jadi dengar cerita yang bos kau ada apa goblin. Goblin ya benar. Goblin kan, mirip goblin soalnya. Jam 9 malam bi, gak bayangin lah. Keluar 3 orang, bos aku tuh diam. Nengok. Lagi bakar sampah. Ini nah, pintu Demi Allah. Tuh kau, lagi ngerinya tempat kita kerja nih. Ayo. Balik lagi ke yang kau bilang tadi, ini nih tuh sate nih, Cuk. Ya, sate itu cuman kan lebih parah yang sana rumah kawan aku tuh. Gitu nah. Kau bilang Parasano bukan kita Tapi- padek ngilmu ya. Benar. Tapi ini nih jadi kayak apa ya? Sejenis Ruang masuk kayak Ruang masuk, pintu masuk sama pintu keluar. Ya, portal lah, caranya portal lah. Gerbang. Jalan lah, dah. Nah, tempat dia jalan gulu gilir. Lewat. Jadi yang paling ngeri aku alami di rumah ini nih waktu kami bertiga. Jadi malam tuh kami bertiga begadang, aku ngedit, kawan aku sekot lagi brain ngedit. Ada kawan aku sekot lagi hidung namanya. Hidung. Agak lain sama orang. Ya, jadi malam tuh kami ketawa-ketawa lah kan, jam 1 malam bunyi di WC. Cetak. Apa kata hidung sama brain? Kalau itu maling habis, maling itu kita gebukin. Tapi kamu udah ada berani ngecek ya? Nggak berani ngecek. Nggak berani ngecek, Le. Nggak berani ngecek. Selesai itu kan, tidur bangsat dua tuh. Tidur, aku belum bisa tidur kan. Nggak lama tuh ketidur, 2:30. Tak. Terlelap nih, sudah terlelap, tak. Tiba-tiba bangun ngejut, Le. Bangun ngejut lagi. Cuman nggak ada terbangun gitu, Bi. Cuman mata tutup gitu nah. Tertengok ke kursi tuh. Kursi kami kan kursi goyang tuh kan dulu kan. Wah, duduk di situ duduk gini. Ngadap ke sini. Wah, gini lah. Rambut panjang. Wah, Berarti gila. cewek. Pasti. Di situ aku langsung tuh pura-pura mejem, langsung kayak ada angin depan itu. Dari ujung kaki nyampe ke kepala nih, merinding nih, sumpah merinding aku gitu nah. Sumpah. Selesai tuh aku baca-baca dalam hati dah apa yang gue tahu langsung zup hilang. Apa yang kau tahu? Apa yang kau baca? Apa teh? Abis tuh dua tuh dah hidung sama brain tuh bangun. Dia terasa juga langsung ajak tidur ke atas, pergi kami tidur ke atas. Anjing bilang. Ayo, tapi itu kacau sih, kamu bertiga udah ada yang berani ngecek. Tidak berani karena hal gaib ini kayak mana ya? Kita tidak pernah nampak hal yang kayak gitu. Jadi pas nampak terkejut gitu. Tapi kalau yang pas kita berdua, aku selalu jadi tumbal kau kan, bangsat. Kejadian yang pas kayaknya aku yakin tuh malam Jumat itu, Cuk. Yang mana nih? Yang kau bilang Alan mau datang sini jam 12. Oh, yang ngetok pintu. Iya, ngetok pintu. Itu horor aja. Itu dah Horor. malam kayaknya sekitaran jam 12:30. Jam 12:30 ya. Jam 12:30 aku lagi ngedit video sama desain kan di PC ini. Kau di bawah tuh lagi main HP ya. Jadi pas ngedit itu, ya aku dengar di sini nih ada suara ngetok gitu kan. pintu. Kayak gini nih. 3 kali, persis 3 kayak kali. itu dah. Kira aku orang ronda. Kau belum ngeh. Iya, aku belum Kau belum ngeh. ngeh. Aku Kau bilang ngeh apa tuh? pertama. Tokek lah. Itu bukan toke, aku bilang aku udah ngomong tuh. Suara pintu ngetok nih. Kalau orang ngetok lagi nih. Udah aku diamin dulu. Habis itu baru ngetok lagi. Persis tuh. Iya, benar, Nando benar, ritmenya kayak gitu tadi lagi kan. Tek 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 baru aku ngomong ke kau. Ada orang enggak di depan? Tidak, kau bukan bilang gitu. Kau bilang musang lah. Itu sesudahnya. Oh iya sesudahnya, iya Sesudahnya. panik aku. Dia pas panik tuh. Iya. Jadi aku nanya dia, dah. Ih, lo kudu pakai tengah malam anjir. Lembu kan? Agak lain kok. Udah lah. Memang agak lain dah sih. Udah lah. Pokoknya yang pas kedua tuh kan aku masih nanya kau. Iya, masih nanya. Ada orang dari depan tuh, Kau masih diem be. Diem be kan? Karena aku asik main HP kan. Yo asik main HP. Habis itu ya udah aku diemin lagi.
Ndak taunya ketok lagi. Kan, Ritmenya sama tuh tek 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 Di gitu situ lah kan. nge. Nah, dia Nah, Lek, kau denger kan? Ada yang nak kesini tak? Alan apa? Tadi kata kau Alan mau kesini kan, tapi ini lah jam 12 nih. Siapa Lek kata kau kan? Oh, udahlah, ayo kita cek ke depan. Jalan kami berdua dah. Pokoknya kalau yang kayak gitu, kejadian kayak itu selalu aku yang di depan. Jadi aku di depan nih. Pas nian kami berjalan berdua, di depan pintu nian tuh bunyi lagi. Tak tak tak, aku ngintip dari jendela dah. Aku panggil nih, Pau nih. Pau sini kau. Sini kau. Tengok depan pintu nih. Ngintip dari jendela kami berdua kan. Dak kate orang. Kosong, dak kate orang. Siapa coba? Nah, dia cemasan sudah kan. Cemasan Wih, Lek, aku. siapa tuh Lek? Dak ada orang Lek. Aku bilang, koin tip lagi ke bawah tuh. Jangan-jangan kucing, aku gituin dak. Ditengoknya, dak ada Lek. Dak ada nian orang Lek. Wih, kayak mana nih? Wih, apa tuh Lek? Dia cemasan tuh. Udah ketakutan nian. Aku nahan ketawa. Lucu nengok dia nih cemasan lah dak. Panik Oke, aku. panik nian dia pokoknya lah uring-uringan ya dak. Udah lah, balik lagi kami berdua di sini. Duduk, aku berusaha nangin dia nih. Ayo Lek, santai baik. Itu tuh tupai itu tuh. Tupai aku bilang kan. Tupai kamu. Dia. Aku bilang tupai tuh. Weh, Lek, tupayan tuh apa Lek? Langsung enggak tahu aku. Aku yang tadinya udah mau nenangin jadi ketawa lah kan. Tupai dikiranya hantu. Aku buka Google, aku ketik tupai. Ini nah Lek, tupai nah binatang kan. Udah. Langsung ngeblank aku. Ngeblank dia. Harusnya udah santai tuh, udah relax badannya dah taunya di belakang ada yang berjalan. Ada benar. Ada yang berjalan. Pintu tuh suara pintu itu seng tuh kan. Pasti kedengeran bunyi serengseng. Iya. Bunyi ciduk jatuh tuh. Pek biar ada airnya. Iya. Dah, dia nambah cemas lagi, gak karuan tuh. Weh Lek, apa Lek di belakang Lek? Aku nenangin lagi. Ini kalau orang kita gebuk belek. Aku berani tuh. Nih, aku ambil botol, kalau orang pecah kepala, kalau tidak botolnya yang pecah gitu kan. Aku buka pintu, dia masih di sini lah. Aku lah buka pintu ke sini kan. Weh, buka jendela, buka pintu tuh kan. Kering kamar mandi. Ciduk tuh di bawah, di dalam Mbak. Iya. Masalahnya suara kedengaran ciduk jatuh tuh pasti jatuh ke lantai. Ada suara air jatuhnya. Asli aku kalau dengar hal-hal kayak itu ngeblank aku. Tupai bisa aku bilang hantu gitu. Enggak tahu tupai itu. Aku manggil kau lagi dah tuh. Aku manggil kau lagi dah. Lek, kau sini. Tengok nih. Air dati yang di lantai itu kering nian lah kan, kering lempeng. Dak kate. Cuman suaranya beda. Suaranya be. Kayak itulah aku dengan hidung. Bertiga kami enggak berani juga langsung ke atas. Cuman kamu udah ada yang berani. Enggak berani. Yaudah, habis itu kita balik dah tuh. Enggak lah masih di sini lah, enggak lama tuh baru kita balik. Kau masih lanjut desain. Itu ada yang dah aku ceritain ke kau Apa Le. tuh? Kau cemas di bawah tuh dah. Aku yakin kau ngeringkuk di belakang Aku gitu. cemas, sumpah aku sumpah. Aku yakin Bi. Habis itu aku ngedit nih. Mulailah teraso kan. Aku kan agak gini lah dah. Yeah. Agak teraso di sini nih. Set. Agak dingin dah. Mulai naik nih bulu kuduk. Tengoklah. PC ini kan sebelah jendela dah. Jendela tuh ordennya enggak tertutup. Benar. Jadi ya, tengok aku di situ. Ngintip. Ini nih garis jendela nih kan. Gini nah. Serius kali gila. Babi merinding. Itu kayak kejadian kita kemarin Kayak kejadian kita kemarin kan. Yang cerita sampai Yang di jam mana? 3 tuh. Ini sini. Yang kami cerita sampai jam 3 Jam 3 tuh. Cuman Kayak di situ gitu. kami cuma was-was nyoba yang terasa di situ ada yang Iya. ngintip. Nah, Iya. Iya. aku tetengok nian Le. Itu tetengok nian. Cuma enggak nampak matanya itu enggak Udah nampak. nampak. Jadi semua kayak rambut keriting gitulah. Iya. Nah, Ricky kali. Ricky mana? Yang Ricky itu ada juga kejadian tuh dah. Itu agak aku ceritain, itu komedi jatuhnya. Jadi pas kepala tuh nongol di jendela, nengoknya tuh kayak gini lah. Perasaan aku dia nengoknya kayak gitu, tapi aku udah nampak nih persis. Ada apa matanya. sih sini nih? Gitu. Nah, kayak Kau tahu penasaran. tuh ya? Tahu. Dia kayak penasaran. Udah tuh, aku kayak gitu dah. Aku kayak gitu. Kau mungkin nggak denger tuh kan? Udah, aku tegak lah. Nengok lagi nyedal, udah katek lagi dia. Tutup orden tuh, set, matiin PC, Lek,
balik kami, dia naik ke atas tidur, dah selesai hari itu. Mending kayak gitu sih emang. Nah. Ketimbang dicari tahu tuh karena apa yo? Kita kalau ngomongin hal mistis tuh percaya tidak percaya, harus percaya. Nah, benar. Kita tidak percaya dibilang apa kata orang tuh? Apa Mali apa? Dibilang sok-sokan kalau kita tidak percaya tuh gitu. Bahasa sompral ya. Bener, Wi. Tapi bukan apa, masalahnya kalau ada kejadian yang tidak bisa kita jelaskan tuh coba kita jabarkan secara logika dulu. Kalau aku selalu kayak gitu. Apapun yang terlihat aneh coba aku logikakan dulu. Kalau semisal tidak bisa ketemu jawabannya, baru larinya ke mistis tadi lah. Kok pernah kejadian horor? Berapa kali sih sudah? Sering lah dari kecil dulu. Emang kayak dari kami itu semua keluarga mungkin dari keturunan bapak, almarhum bapak lah ya. Oh, iya. Jadi kayak dari bapak sensitifnya turun ke aku anak terakhir. Karena abang juga tidak terlalu sensitif. Aku terlalu sensitif gitu. Pernah sekali dulu lagi tidur, bener-bener tidur nih, nanti kursi panjang kayak sofa gitu kan, panjang kan. Terus kebangun kayak kok berat gitu. Soalnya kan ini cuman guling wae kan, untuk mata wae gitu. Kok berat. Buka mata dikit gini, ada kaki anak kecil di atas guling. Di atas guling. Di atas guling aku tadi. Yang untuk tutup mata nih tadi kan. Karena kan kadang kita tidur kayak silau gitu kan. Nah, jadi pas ngintip dikit gini itu nampak kaki tuh gayut gini. Oh. Kayak anak kecil yang lagi di ayunan. Jadi kayak gini. Nah, itu TV posisinya hidup loh. Hidup ya. Channel bisa berganti. Bos cewek, bos cowok di bawah. Tidur. Ketik dewan ya. Masih ada bos cewek tuh sebelahan. Karena dulu kan kami tidur tidak pernah di kamar kan. Jadi kayak ruang tamu tuh sudah lah, kalau nonton sambil nonton yang paling tidur situ-situ lah gitu kan. Oh, aku pernah juga tuh ngalamin yang kayak itu tuh. Jadi waktu rumahku di Menalo belum pindah ke sini. Jadi kamar tuh kan aku masih SD itu sudah dewek gitu nah. Aku pisah dengan abang aku kan. Jadi kamar aku di belakang kamar aku di belakang. Aku biasa tidur mati lampu nih. Kalau dulu tuh di Menalo tuh kan, matikan lampu, tak mulai nak tidur. Sudah tidur tuh ngadap ke dinding lah, aku tidur ngadap ke dinding. Tuh bangun ngejut juga tuh, bangun ngejut. Kayak ada anak kecil juga gitu nah. Cuma matanya merah gitu Nabi. Wih, langsung aku pura-pura tidur sumpah. Cuma pura-pura tidur tuh masih merinding gitu nah. Mungkin dia tahu aku tuh pura-pura tidur kali lah. Wah, di situ aku, wah, pura-pura tidur nak nangis, langsung nak bergerak tuh tak bisa. Tak bisa sumpah. Jadi gini kan. Nah, gitu nah. Pas bangun ngejut tuh nengok di depan awak nih kan, gitu nah. Nak berlari ke tempat emak, tak bisa. Kayak kaku badan tuh pengen gitu ya kan. Nah. Langsung nge-freeze back gitu kita ngomong enggak bisa cuma itu kayaknya karena udah mungkin sering kejadian kayak gitu kalau di aku aku langsung kayak ngentakin badan gitu nyebut Allahu Akbar itu udah kalau aku terdiam berapa kali aku nengok kayak gitu terdiamnya aku kayak mana ya masalah aku berani ketemu sama yang kayak gitu tuh karena aku dari kecil aku kecil kan dulu tinggal di Bougainville sini. Yo emang kayak mana ya rumah tuh juga kita nih kalau sebagai anak kecil pasti selalu takut sama yang namanya ruang yang di belakang di dapur pasti selalu takut tiap malam apalagi kalau lampunya mati lah. Tapi dari zaman kecil aku kayak gitu yo di usia sekarang aku mikirnya itu cuma imajinasi dah itu di masa aku SD pas masih di Jambi. Tapi sewaktu aku udah pindah ke kampung tinggal sama mbahku, nah di situ baru yang emang real nian gaib yang ku pikir nyato emang nampak nen wujudnya. Jadi lah pernah suatu kejadian nih rumahku itu jaraknya 2 rumah ke tempat rumah mbahku. Jadi karena ini kampung PLN belum ada. Untuk penerangan lampu di desa itu kita pakai diesel. Pakai lampu apa tuh sih? Diesel. Mesin diesel tuh jadi untuk 1 RT lah caknya dak. 1 diesel untuk 5 rumah. Nah, di tempatku tuh kalau hidup lampu dari jam 6 sampai jam 12 malam diesel ya.
Jadi di tempat aku ini bukan sewa kayak mana jatuhnya? Ya sewa lah. Sewa tempat diesel ini untuk listrik beda dengan tempat baku. Di tempat aku jam 10 udah mati. Tempat baku sampai jam 12. Jadi kalau mau nonton enak ke tempat baku. Ya. Pergilah aku dari maghrib ke tempat Mbah. Nah, sesampainya di sana itu kondisi rumah Mbah aku lagi kosong. Emang nggak ada orang. Jadi tujuan aku di situ cuma mau nonton TV. Ya udah, paksa lah mau nonton. Dulu kan Trans TV film-film ya. Jam 8 tuh kan? Ya, mulai. Aku ngejar itunya, Be. Kayaknya mau nonton film Jet Li itu, The One itu kalau nggak salah. Seringan dulu ya. Nah, oke, malam itu jam 8 sudah mulai film itu kan. Nonton sendirian. Pas waktu nonton itu posisi ini TV, samping ini dinding tempat aku duduk, ini ke belakang ada ruang makan. Dari ruang makan itu plong ke dapur. Nggak ada sekat, nggak ada pintu, langsung masuk ke dapur kan. Yo namanya dapur di desa, mana rumah kayu, rumah panggung itu kan, langsung kelihatan langsung ke hutan. Dan dapur langsung hutan tuh kan. Jadi gelap malam itu yo nyampe ke ruang tengah, kelihatan gelapnya itu. Dan sewaktu aku nonton itu kan udah mulai terasa aneh. Nah, ini udah merinding kau nampak lah kan. Udah mulai terasa aneh sewaktu aku nonton itu kayak ada yang ngawasin di belakang. Aku fokus belah nonton ke TV ya lah. Walaupun aku tahu di belakang ini kayaknya ada sesuatu yang aku udah berani nengok. Oke. Aku fokus nonton, berusaha untuk tidak teralihkan nengok ke belakang. Nggak taunya di ujung ekor mata nih ada kayak ini kepala. Kayak gini be, nggak ngeliat ke aku. Mundur lagi. Aku udah apa ini nih? Udahlah diam bela aku kan. Mati lampu. Matinya tuh kayak gini loh, bukan mati lampu diesel, tapi emang mati lampu nian. Lampu satu di belakang itu tep mati. Jadi ada 2 lampu nih di dapur, ruang makan, TV. Mati dari dapur, ruang makan, tempat aku, tapi TV masih hidup. Jadi sinar tuh cuma dari TV kan. Ya. Perasaan kau kayak mana kalau tiba-tiba kayak gitu? Lari lah aku. Mau berlari kan? Tapi kondisi itu ini TV di sini pintu mau keluar. Jadi nyebrang ya. mau tidak mau pasti nengok ke kiri. Ke tempat yang aku ngerasa diawasin tadi. Jadi kondisi aku waktu itu ya bingung. Ini mau kabur tapi nanti pasti tertengok. Pasti ya. Terus TV ditinggalin hidup. Aku habis besok pagi dimaki-maki ya lah. Serba salah jadi. Iya serba salah. Lampu-lampu kan harus kumatin kalau mau pergi dari tempat Mbah tuh kan. Waduh, kayak mana nih yo? Udahlah. Peci langsung matiin lampu ruang makan beda. Berani aku ke dapur tuh. Matiin kayak gini nah. Matiin tuh. Nengok ke TV tuh. Sudah kayak itu dah aku pernah ngalamin hal kocak kayak itu. Nak minum nih. Tuh, ambil minum kan, mati lampu nih kan, ambil minum tuh, udah minum tuh, kembali lagi ke sana berlari. Iya, aku kayak gitu. Mati lampu kayak gini nah. Weh, mano ini saklar lampu. Mati. Langsung berlari. TV itulah lagi satu-satunya penerangan kan selain ruang depan, ruang tamu tuh. Matiin TV kayak mana nih? Wih, kayak mana nih yo? Kebetulan ini TV ini ada kabel dah. Jadi daripada mencet tombol, tarik be kabel tuh. Kunci, ambil kunci tuh. Untungnya kunci udah aku pegang di tangan. Habis buka tuh selalu masukin ke kantong kan. Jadi cabut, buka pintu, kunci, lari. Matiin cabut steker untuk anchor diesel orang tuh. Dah balik. Tuh kadang tuh kayak ada yang enggak percaya hal gaib, cuman pernah dirasain gitu nah. Orang yang tidak percaya gini yo. Mungkin orang yang tidak percaya kita bukan untuk ngejudge orang itu tidak percaya gitu kan. Iya. Tapi mungkin orang itu belum bisa belum lebih belum ngerasain apa yang dirasain orang tuh. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Tapi aku ada dua kejadian sih. Yang paling untuk
Tiga menurut aku kan misalnya, wah itu bener-bener di luar nalarnya sih. Nah, bro. Kalau kita ngomong kiriman kayak paket JNT, ibaratnya gitu lah kita ngomongkan. Itu dulu ada orang yang nggak seneng sama aku. Nggak tahu karena apa. Ya dulu kan zamannya masih aku ngonten dulu kan. Dari 2019 aku dulu ngonten. Terus adalah yang si cowok tadi nggak seneng karena dari desas-desus angin yang beberapa orang ngomong, dia tuh nggak seneng sama aku karena kok dia ini bisa ngerangkul orang semua gitu nah. Sedangkan aku yang bilang istilahnya nama aku udah besar, kok aku nggak bisa, orang pada ngejauh. Aku nih orang kecil, ibaratnya gitu kan. Kok aku bisa ngerangkul orang. Nah disitulah memang gerak-geriknya dalam setahun memang nggak pernah nampak. Ketahuannya tuh setelah almarhum bos cowok meninggal itu sekitaran 3 bulan atau 4 bulan jalan setelah itu. Berarti nih yang dikirim tuh untuk almarhum? Bukan. Lebih ke akunya. Oh, lebih ke kau. Tapi tujuan ada sangkut paut dengan almarhum berarti? Tidak ada. Tapi dia ngambilnya ke aku, ngirimnya ke aku. Tapi yang kena itu ruang lingkup di luaran rumah, kayak kawan dekat ada 5 orang dulu yang sikok almarhum udah. Jadi 5 orang yang sikok nih cewek punya anak, yang 4 nih tadi cowok semua. Kita bukan ngomongin kayak apa ya, budak boleh takabur sih sebenarnya, bolo alam lah. Tapi tak tahu kenapa barang yang dikirim dia tuh mental. Nah, yang mental tadi waktu dicari tahu itu ada di rumah, kan di samping rumah tuh ada halaman kosong. Tanamlah kayak pohon-pohon pisang gitu kan. Nah, ditanam di situ barang. Kau tahu itu dari mana tuh? Tahu karena sudah di rumah tuh kayak agak lain. Oh iya. Itu kita pasti merasa lah hal kayak itu sudah. Wah, itu bisa ketebak nih. Ini cerita yang belum kau kasih ke aku kan? Belum. Tapi yang ditanam di pohon pisang itu aku tahu apa? Pocong enggak? Ya. Babi pernah cerita ke aku deh. Jadi itu efeknya kayak mana tuh? Efeknya pertemanan kalian bubar atau kayak mana nih? Alhamdulillahnya sih efeknya enggak terlalu ngimbas yo. Karena mental tadi kali ya? Nah, mental cuman kasihannya gini. Awal kemarin tuh ketahuannya karena kami kan masih ada kumpulan kayak berbagi ilmu kayak yang bagi yang tahu ngejalanin ilmu putih hitam kayak gitu mungkin tahu lah sih gitu. Kita bukan nyebut kayak orang yang pakai dukun dan sebalak macam lah gitu kan. Kayak dunia silat kan masih ada gitu dunia gitu. Dunia kan. Silat pasti. Kayak gitu pasti ada latihan tenaga dalam gitu kan. Nah, kemarin kan tuh sempat kayak ya udah saling sharing gitu karena ada yang tua juga udah ngajarin karena aku lebih sensitif anaknya. Ya udah kita coba dulu belajar tenaga dalam gitu. Nah, waktu jalan-jalan saya ada tamu dari Aceh, Ustadz Rizky namanya. Jadi kami di satu rumah tuh ngebersihin rumah nih. Oh ya. Dengan beliau tadi tuh. Nah, dengan beliau tadi sama rombongannya ada 10 orang kalau salah tuh. Nah, rumah sudah bersih. Tapi waktu itu yang dari rumah tadi, rumah orang yang kita bersihin tadi, masuk ke kawan si kok ini tadi karena kawannya lebih badannya agak sensitif untuk yang hal-hal gitu. Jadi kayak wadah dia apapun barang gaib pasti bisa masuk ke dia. Pasti itu kalau sensitifnya pasti kayak itu tuh. Nah, masuk dikeluarin, masuk lagi. Yang baru lagi. Mungkin pas kamu masuk itu hal-hal gaib situ pengen masuk ke tubuh dia juga gitu kan. Kan pernah tuh sering terjadi hal-hal kayak gitu. Terus masuknya cuman awal nih si ke orang nih. Kami kan ada 10 tuh. Yang kena akhirnya 2. Nah, awal yang di sini itu kena yang kiriman dari aku mental ke dia. Nah, yang di badan dia nih ada sekitaran, kalau kita ngomongin garis besarnya tuh cuman 3 untuk yang paling kuat. Ibaratnya dari 10 kiriman dia tuh 3 yang paling tuanya di badan dia.
Nah, yang sikoknya tadi kami tarik ke badan kawan sikoknya tadi, pindahin. Berarti sejahat itu dia dengan Sejahat itu. Masih ada barang? Masih. Nah, cari-cari tahu akhirnya yang mental tadi kena di sini pertama si A nih. Wadah dia tadi kan. Di Rukia. Di Rukia tuh depan mata aku, demi Allah dia sudah gini aku nyekai. Setengah napas aku sudah. Saking dia emosi. Dia pakai surban, ditutupin surban sama dia. Itu kepalanya gini deh udah. Tapi dia tahu langsung gini aku nyekek. Itu yang kiriman tadi tuh ya? Iya, nyekek terus. Aku cuma ngomong, ya kalau emang kau tidak seneng sama aku, kau keluar dari badan muda nih. Gitu. Kasihan. Habis itu kayak mana lah? Anjing sejahat itu dunia entertain. Terus udah di Rukia kan, Rukia akhirnya karena aku tidak kuat lagi dari cekean tadi, aku lepasin dari Ustaz Rizky tadi yang nganjutin. Nah, yang sikok tadi kan yang tertuanya tadi ada 2 media tadi kan. Iya. Nah, yang sikok tadi yang kami pindahin di situ. Percaya tidak percaya semua, walau alam lah. Ini kita duduk bersilo kayak gini, tangan gini, dia loncat. Nah, ini kita duduk gini, dia loncat tuh segini tingginya. Loncat tuh ya? Loncat. Ini gini cuman, ini jadi gini ya. Jadi kayak kaki sama tangan tuh diikat. Jadi tangan diikat gini, kaki diikat, kan nggak bisa otomatis nggak bisa gerak nih. Tapi kenapa dia bisa loncat? Logikanya. Coba logikanya. Pas pocong kalau logikanya ya. Ya. Karena kiriman tadi tuh Nah, kan. billahi ta'ala. Tapi jangan sampai lah untuk kedepannya hal kayak itu tuh kalau menurut aku masih ada gitu nah. Masih ada walaupun Cuman kita jangan merasa sampai, di zaman no. sekarang itu udah musnah tapi ada. Ada ya kan. Nah. Bahkan kan kita harusnya mikirnya pasti cuma orang-orang tua yang kayak gitu ya, yang tahu masalah kayak ini. Ya orang-orang dulu Tapi lah. rupanya ada yang seumuran kita pun masih ada yang Ada. bisa kayak gitu tuh. Nah, usut, itulah tadi. Dia cuma kayak iri sama aku karena aku sebagai kayak orang yang kecil dikenal orang, kok aku bisa ngerangkul orang-orang yang sudah bernama besar lagi gitu. Sedangkan aku yang bernama besar, kok aku tidak bisa kayak dia nih gitu nah. Apa masalahku gitu. Irinya di situ dia. Nah, kayak mana lah ya kalau kayak gitu tuh balik lagi karena kita manusia ya dak. Sifat manusia ya selalu ada yang negatif. Nah. Salah satunya ya tadi iri. Untuk mengatasinya ya kita sebagai manusia kalau ya kuatin iman lah. Ngadap ke yang di atas lah lagi ya kan, benar ya. Mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Setelah dibersihin tuh full udah bersih, clear. Selang sebulan mungkin itu datang lagi dia ke yasinan almarhum cowok itu. Nggak ada mikir lagi sih dia, oh yaudahlah gitu kan. Ada Tuh, kita jangan disepil namanya. Jangan, enggak boleh. Iya ada. Nah, ini buat kawan-kawan kalau ada mau cerita horor boleh ke sini gitu. Boleh komen cerita horor apa yang pernah kalian alami, nanti kita undang ke sini ke Kos Rakyat. Nggak sadar gak sih waktu habis yasinan. Tahu. Ya paling Itulah kabar. nggak ada mikir kayak ya udahlah, ini orang udahlah, aku respect lah gitu kan. Tapi Nggak kau ada tahu. dendam kan untuk Iya, sekarang? dendam sih Lebih ke sakit hati paling Sakit enggak. hati sih, Untuk kenapa? balas pasti tidak ada ya kan? Gak usah dibalas. cuman orang-orang yang deket-deket sama aku yang ngebalas ke dia. Sampai dia ngomong gini, kau mau mati budak nih malam ini, apa dia masuk rumah sakit seminggu? Aku tidak bisa. Ini walaupun aku orang lain, kata dia kan. Tapi dia sudah ngancem rumah, apalagi yang diincar bos cewek juga. Cewek itu aduh. Sempat diganggu. Tapi gini Bi, kalau kita mau main fisik, kita tak ada bukti karena Nggak ada itu hal bukti. gaib. Iya. Nah, payah hal gaibnya Payah. itu. Balasnya dengan hal yang gaib lagi, Nah. tapi kan itu tidak boleh, tidak Iya. dianjurkan gitu kan. Ya. Jadi dari cerita kau ini ada yang bisa aku simpulkan. Kita sebagai manusia
kalau misal ada kayak yang tadi lah, ada job orang lebih mager ke kau daripada dia, seharusnya jangan lari ke arah yang klinik dulu, coba introspeksi dulu ke dalam diri sendiri, apa yang salah di dirimu, kenapa orang-orang banyak lari ke tempat lain, yo coba sadari dulu apa yang salah dari aku. Apakah aku lebih sombong terhadap klien ya tak? Apakah omongan aku lebih sengak dan menyakiti hati orang? Harusnya itu dulu yang dipahami. Jadi kalau bisa memperbaiki sikap diri, otomatis pasti ya pelanggan tuh pasti balik lagi. Orang yang nyari gitu. Orang yang nyari. Ya. Buktinya kayak kau. Orang tahu kau baik, ya tak? Jadi ketika tahu ini yang membuat masalah, orang-orang ngasih badan ke kau ya. Respect ke kau. Respect. Pasti, iya. Itu yang namanya tolong Digital menolong dalam hal marketing. baik. Anjing Digital marketing. Digital marketingnya bagus juga. Iya, Pak. maksudnya kayak kan. Jadi buat kawan-kawan yang mempunyai cerita horor bisa komen di bawah. Nanti bakal kita undang kok ke sini gitu. Dari cinta lari ke horor anjing. Malam ini kita horor ya kan. Kalau ada soal cinta boleh, cinta yang Serius horor. pula obrolan udah yang malam akhir. Iya, baru inilah kayaknya podcast yang serius. Iya, kalem dah. Kalem. Iya, enggak ada mekek-mekek. Karena aku lagi pengen cerita horor gitu nah. Tapi ya tolong ingat durasi lah ya, Boy. Nggak apa Oh lah. iya. Nggak apa lah. Teman-teman, Sedikit ya. lah. Buat Sejam lah kali ini dah. Kalau toleransi lah dikit. Masih banyak sebenarnya cerita. Masih Dua banyak. nih topiknya sih masih ada 2 lagi nih dari aku nih. Masih banyak. Nah, 2 nih Mungkin- terakhir lah mungkin. Nah, next apa? Lanjut ada. Lanjut. 2 nih nanggung nih nanggung. Oke. Nah, Cerita yang ini kan masih yang apa yang enggak kasat mata. Coba yang kasat mata. Kau ada enggak? Kasat mata pernah. Kau? pernah Le? Ada galau berarti. Ada. Apa tuh? Spoilernya be, dosa keseluruhan. Yang nampak apa? Ya. Lebih kayak tahu orang satanik. Kita bukan ngomongin itu ya. Tapi lebih ke badan belakang satanik. Oke, kau? Yang nampak nih, Iya. hal gaib. Iya. Banyak. Kasih spoiler, sekok lah. Robi. Orang atau Makhluk tak kasat mata tapi kau nampak. Nyata, ini jelas. kuntilanak, Ah, pocong, eh. genderuwo. Oke. Sama ini. Apa kata orang tuh yang mata merah, kaki terbalik, Itu Bunian. 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 4. Baru dengar aku. Itu kayak Itu ini- sering terjadi di gunung tuh, Ji. Iya di gunung. Nah. Kalau aku tatap matonian sama kuntilanak. Jadi tahunian mukanya kayak mana? Pas lagi Mungkin. tidur. Aku Terus alhamdulillah. kepala Alhamdulillah. kepala yang berguling. Cuma kepala jatuh depan mata aku. Aku alhamdulillah enggak pernah nampak wajah gitu. Enggak pernah nampak Enggak ya. pernah. Paling dari samping, dari belakang gitu nunduk. Alhamdulillah belum pernah. Aku Jangan jelas sampai- nih, aku bisa deskripsiin mukanya soalnya. Aku kayak kuntilanak, pocong, tuyul, terus Kalau 7 pasti sering lah, ya dak? itu sudah ibaratnya aku udah bukan apa ya kayak udah biasa tapi kalau nengok lagi tuh sudah Aku tak mau juga gitu. Males. anjing gitu. Iya, Males. Resek. Aku yang sering tuh kunti. Kunti. Seringnya aku. Kunti. Yang aku maksud di sini yang jelas. Yang jelas. Yang Ah. aku. Next cerita lah ya. Next, ya. Kayaknya kalau diceritain seru sih, karena ekstrim juga nih masalah. Ada masalah kayak mana, masalah keluarga ada. Aduh. Masalah keluarga di sini bukan kayak yang selek ya, tapi lebih ke yang keturunan. Pernah jadi orang tua aku pun pernah ketika buka toko dia dikirim. Aku pernah juga. Mungkin next saya ceritakan video ini. Komen aja di bawah Video kalau semisal selanjutnya. mau lanjut, baru kami lanjut. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu cerita horor selanjutnya. Episode selanjutnya aku bakalan ngomongin satanik. Oke. Wah, di satanik lagi naik.